menerima sesuatu, dan kalaupun masih ada yang tersisa itu pastikan itu keterbukaan. Jadi mungkin yang saya sampaikan sesuatu yang ngerti, udah paham ya, cuman gitu doang, nanti akan tertolak ya. Jadi walaupun itu sudah sering kita dengar, sudah sering kita pahami, barangkali di balik itu ada hidayah ya, ada ilmu, karena kita bukan hanya transfer knowledge, tapi mudah-mudahan transfer hidayah ya. Karena saya hanya nyalurin kabel aja, listriknya itu mutlak haknya Allah, benar ya? Ilmu itu seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan itu ternyata ilmunya di baliknya, benar nggak? Kecil tapi powerful. Itu banyak yang saya ikut seminar, banyak sekali ikut seminar, hanya dapat satu tak gitu toh, tapi itu powerful. Benar nggak Mas Topik, kan ini ahlul seminar juga kayaknya, ya nggak? Di situ ya. Jadi kalau gelasnya penuh, ya di mana-mana akan merasa paling bisa, paling pintar, benar nggak? Ini kalah sama orang konser. Tak serona menurutku. Ya, jadi yang membuat kita gagal ternyata seperti yang sudah saya alami sendiri. Yang membuat saya gagal karena saya keminter. Satu. Yang membuat saya miskin karena saya serakah. Sepakat nggak? Ya kan? Jadi ini ilmu juga. Ya, hati-hati ya. Yang membuat saya gagal karena saya keminter. Karena kalau kita bicara sama orang yang lagi ngasih ilmu, kita diem aja, dengerin. Jangan nimpa, apalagi ngunggulin. Dia akan berhenti. Dia nggak akan sor-sor gitu kan. Bahkan kalau kita diem, ya nggak kita tanya aja, keluar semua. Ya nggak? Pernah nggak praktek? Coba praktek sama orang yang kira-kira ada ilmunya nih. Udah kita diem, gitu ya Pak. Padahal kita sebenarnya udah tahu, ya kan? Tapi nanti akan keluar ilmu-ilmu yang dahsyat dari beliau, seperti itu. Ini dari seniorku juga saya dapat seperti itu, dan saya praktekkan, bener ya. Kuping ini dua gitu kan, jadi ya dengerin. Mulut satu, lebih banyak diem, seperti itu. Oke, selanjutnya. Saya kelahiran 83. Ini yang paling muda masnya ya, 21. 21 masnya. Yang paling tua saya. Oke, bapaknya berapa? 81. Saya nggak paling tua. Oke, 83. Kelahiran 83 Desember ya, 84 lah ya. Dari 4 saudara saya lahir di rumah ini ya. Anak pertama laki-laki, ketiga adik saya perempuan semua, dan sudah dibawa sama suaminya masing-masing ya. Kebetulan pesantren semua suaminya. Jadi punya pesantren semua. Yang satu dosen di Taiwan. Lagi S3. Lahir di sini, saya dulu dilahirkan oleh seorang guru SD, PNS ibu saya. Jadi ada semacam jadi kalau saya ngajarin itu banyak yang jadi ngerti. Ya mungkin itu turunan dari ibu saya dulu, guru yang menjadi favorit di SD ibu saya. Sabar ya kan, sama murid-muridnya disenengin kayak gitu. Tapi ngalahan senengannya. Kalau ada dipecoin, istilahnya dibully sama yang lain, ngalah, pokoknya ngalah aja gitu. Itu ibu saya. Kalau bapak saya memang usaha di Genteng. Di sini kan produksi genteng ya, di Genteng ya. Jadi mindset saya adalah usaha, ibu saya adalah guru. Tapi saya nggak mau jadi PNS, saya nggak mau jadi pekerja. Saya kepinginnya nggak mau diatur lah intinya gitu. Satu itu, yang kedua pemalas. Jadi kalau yang pemalas, jadilah pengusaha. Biarlah karyawan yang mengerjakan. Cocok gak? Kalau yang rajin, jadilah karyawan. Kan gitu. Seperti itu. Nah, termasuk 1% people. Artinya kalau kita nyaman menjadi 1% people, artinya berbeda dari yang lain. Itu salah satu pondasi atau bekal orang sukses. Kenapa? Orang sukses banyak apa sedikit? Sedikit kan? Dan kelihatan nggak? Paling kelihatan di antara yang lain. Paling diomong di antara yang lain, bener nggak? Paling menjadi buah bibir di antara yang lain. Itu 1% people. Kalau kalian nggak nyaman menjadi 1% people, hati-hati. Jangan-jangan saya nggak punya bakat sukses. Oke? Di situ. Jadi dari kecil nyaman jadi yang berbeda dari yang lain. Beli mobil ya beda.
Teman-teman pada beli Avanza, beli apa? Saya belinya BMW, beda, ya kan? Keren nggak? Jadi pinginnya berbeda. Termasuk hobi, termasuk saya kelas 2 SD sudah bisa nyetir mobil loh. Bayangin, belum bisa duduk nginjek gas aja, saya bisa nyetir sambil berdiri dulu. Itu real ya. Kelas 2 SD itu 9 tahun aku. Nyetir mobil kecil itu apa? Hijet 55, tau nggak? Kecil, mobil teruntung lah kalau zaman dulu namanya. Dan benar-benar dilepas sendiri keliling kampung tok tapi cuma bisa gigi 1 tok. Nggak bisa naikin gigi 2. Tapi yo keliling kampung, sampai ngeden-ngeden gitu kan, karena gigi 1 terus. Koplingnya berat gitu kan. Belum ngerti ini, 1, 2 nggak ngerti. Gelek maju udah nyetir gitu. Pernah saya terjun payung dari atap, pernah. Saking penasarannya, orang terjun payung enak banget rasanya terbang gitu. Terjun payung dari atas sini, rumah sini bagian sana ujung. Yo sakit semua, ya untung gak patah tulang asli. Gak mikir banget sumpah. Ya kan? Karena 1% people rasa ingin tahunya tinggi. Semua barang yang bergerak, yang keluar gambarnya kayak gini nih, tak bongkarin semua. Mobil-mobilan kenapa nggak pakai kabel bisa jalan? Sampai aku punya mobilan dulu kan remote pakai kabel kan? Tak potong kabelnya, tak ganti pakai kawat. Nggak nyala. Ternyata ada rangkaiannya gitu loh. Nah itu yang nggak tak pikirkan. Kipas angin kenapa bisa nyala muter-muter? Tak bongkar. Oh ada gulungannya, ada magnetnya gitu loh. Akhirnya jadi tahu ilmu seperti itu. Sekolah saya di SD Negeri 3, SMP, SMA Negeri 1 Kebumen. Ini SMA favorit ya, dan saya urutan terakhir situ. Terus ekonomi UGM ya, ini ijazahnya asli, ada kalau mau minta ya. Asli gitu, asli. Pokoknya mau minta asli, nggak perlu pengacara, nggak perlu itu, ada pokoknya. Ya. Terus kenapa milih jadi pengusaha? Karena mindset dari bapak dulu yang nggak ada bujang sukses. Pertama itu, ini filosofi Jawa. Yang kedua, sekolah jangan lama-lama, nanti temennya pada bisa beli truk, kamu masih sekolah. Itu tertanam, ya kan? Makanya saya sekolahnya D3 aja, biar cepat sukses. Terus kalau bikin sukses, padahal nggak ada bujang sukses, jadi aku nikah muda, 22 tahun aku nikah. Bentar lagi nikah mas, setahun lagi ya. Kalau bikin sukses. Kalau sekarang bilang ada bujang sukses, nggak mungkin bujang sukses. Dia hartanya banyak tapi nyari wanita 1 aja nggak berhasil, gitu. Ya belum sukses. Gitu. Jadi akhirnya saya nikah itu tahun 2005 ya. Pas umur 22 tahun. Ini hanya ilustrasi santai mas, santai. Ini ilustrasi bukan gambar saya. Setelah nikah ternyata ya uang sudah menjadi beban saya untuk istri juga. Begitu nikah saya buka usaha di Jogja, waktu itu rental komputer ya, namanya Gidang Entertainment waktu itu di Jogja. Ini bertahan sekitar 2 tahun lalu, selama 1 tahun lah waktu itu. Saya buka kursus, pertama kali saya buka kursus ini rental komputer, Microsoft Office dan Word. Gurunya sampai Bantul mas, guru apa SD apa Bantul itu, dan cuma 1 murid saya itu. Setelahnya nggak ada lagi. Ya karena jauh kan, kita iklan masih selebaran ya kan. Terus kursus-kursus yang lain-lain udah gede-gede kan di Jogja. Kita main cuma di kos-kosan ya kan. Tapi sampai Bantul loh yang datang itu. Ya saya ajarin ya kan. Jadi udah biasa jadi ini tukang kursus gitu kan. Saya ajarin. Itu cuma 1 waktu itu. Karena saya pernah kursus komputer, Microsoft Word dan Excel, Microsoft Office. Saya pernah kursus juga, jadi saya bisa kursus. Dari SD saya kursus dulu. Matematik, saya nilai 10 di Eptanas matematik. Karena saya kursus ya. Terus bisa buka komputer karena saya suruh komputer. Yang saya kursus nggak lulus-lulus itu bahasa Inggris ya. Berapa, ada Ganesha, ada di Neutron juga, ada apalagi yang kursus Inggris course gitu kan. Tapi nggak pernah lulus. Di UGM saya nilainya paling jelek Inggrisnya ya. Nggak tahu, bahasa Inggris itu susah banget itu. Kenapa saya yang harus belajar bahasa Inggris, nggak mereka aja yang belajar bahasa kita gitu loh. Ya gitu loh. Kenapa saya yang harus belajar bahasa Inggris, susah-susah amat gitu. Tapi akhirnya butuh juga. Tapi sekarang mudah translate ya kan. Buka sablon, saya pernah jualan pecel lele 2005 ya, pernah, karena saya tiap hari makan pecel lele, suka sama hobi pecel lele, akhirnya saya jualan pecel lele, masak sendiri. Jadi saya hobi masak juga.
hobi makanan enak, hobi micin lah yang jelas ya. Terus buka 2006 pindah ke Kebumen, buka konter handphone, fotokopian ya, ini awal dulu. Terus saya hobi makan bakso, saya buka bakso waktu itu di 2007, masih pakai bambu-bambu seperti ini, kayu. Terus saya hobinya otak-atik, jadi saya jualan handphone sambil ngotak-ngatik kalau ada handphone rusak, ya kan? Tak bongkar, kenapa ya rusak ya, tombolnya yang rusak akhirnya mati total, ya kan? Tak beli, mas, ini tak beli aja mas, buat kanibalan akhirnya banyak, tak bongkar, akhirnya saya belajar dari situ. Karena dulu nggak ada saya kursus, bayangin kalau ada kelas servis handphone, ya saya ikut lah, gitu kan? Daripada saya banyak korban, beneran kan lebih banyak autodidak kan Pak? Kita belajar autodidak itu banyak korbannya, waktunya lama. Kalau ada shortcut kelas, mending saya bayar, bener nggak? Jadi kan ngalami kan? ASMR berapa korbannya? Walaupun sekarang sudah sukses, ya. Oke, jadi seperti itu. Servis handphone laris saya di Kebumen. Baru ada berapa? Provispon dulu ada Mas Yudi itu sama Mas Prabowo ya. Itu kalau nyervis ke saya Mas dulu Provispon. Kalau yang susah ya, dioper ke saya. Fantasi Graha dioper ke saya. Aneka Pon dioper ke saya dulu. Saya bagian yang jelimet-jelimet. Makanya biasa melek wengi ya kan, sampai pagi kadang nyervis. Kalau belum berhasil, saya nggak menyerah. Sampai pagi, sampai siang gitu masih tak garap. Pernah apa itu jumper LCD Nokia 2100 saya masih ingat, sampai jam setengah 8 pagi baru jadi, dari malam itu cuma dapat satu itu tok, bayarnya 45.000. Wah sampai jalan-jalan aku, padahal pagi saya harus giling bakso, kan saya punya warung bakso juga waktu itu. Oke, ini terus berkembang, terus saya dikasih usaha genteng sama bapak saya, pabrik genteng 2, dikasih tok, nggak dikasih modalnya, ya kan? Kan bapak punya 8 pabrik tuh, saya dikasih 2, suruh jalanin ya kan. Karyawannya ada 12. Kipiye gitu. Pak orang sekalian modalnya gitu kan. Terus pokoknya jalanin seperti itu. Wah, akhirnya ya kita mikir. Terus mulai tertarik hobi aeromodeling ya, pesawat remote. Kebanyakan nonton Suneo ya, Doraemon. Kepingin kenapa ya, mobil pakai remote aja saya gumun ya kan. Deso, bener ya. Apalagi kok pesawat bisa terbang, ini apa yang bikin terbang? Udah gitu bisa dikendalikan tanpa tali, layangan kan pakai tali ya. Ini keren banget ya. Akhirnya minta sama bapak waktu bapak naik haji tahun 92. Pak, pokoknya saya minta pesawat yang pakai remote. Dibelikan Mas, tapi yang digantung pakai senar Mas. Udah gitu, nggak jalan lagi, dia rusak gitu loh. Waduh, kapan aneh aku bisa tuku pesawat dewi ya. Akhirnya saya beli pesawat sendiri setelah nikah, punya anak lagi gitu. Saya mainan itu mulai 2007. Sudah menghasilkan, akhirnya saya beli pesawat pertamaku ini, harga 1,8 juta waktu itu. Beli di Medan, dikirim. Wah ini keren banget, ini waktu di Jogja kita ngambil ya. Terus bakso berkembang ya, 2008 itu ada 7 sampai 8 cabang. Ada 8 cabang totalnya ya, ini bukan 7. Ini waktu saya jualan bakso dulu, terus kita buka cabang di Kebumen ada 8 cabang. Di Jalan Sutoyo, jalan depan Hotel Pak Atra itu Pemuda, Ahmad Yani, ini di Soka ya. Jadi ada sukses saya di bakso sebenarnya. Ya. Laku maksudnya, bakso saya laku. Saya buka warnet, masih satu napas ya dengan konter ya. Terus saya buka rental mobil juga, itu di 2009. Xenia waktu itu ya. Ini mobil pertama saya beli baru, nyicil, ya kan. Terus cuci motor juga, cuci mobil. Terus saya jualan sabun Snow Wash waktu itu kan lagi booming ya, Snow Wash sama pengkilap uban itu kan. Aku bikin kimianya itu kan, aku belajar kimia juga. Ada Texapon, ada emulsion apa segala macam, pewanginya. Kita bikin seperti itu juga. Jadi 2005 sampai 2011 umur saya 28 tahun, punya 11 usaha Mas. Keren nggak? Keren. Tapi hanya kelihatan sukses ternyata. Kenapa? Lo kok bisa? Iya, karena ternyata apa Mas? Semuanya jalan dengan hutang. Saya ikut kursus juga, namanya Entrepreneur University. Kalau yang alumni itu paham apa yang dipelajari di sana. Bagaimana orang yang tangan di atas lebih mulia dari tangannya di bawah. Bener nggak hadisnya? Benar. Jadi kalau kita utang, kita gaji orang-orang bank, ya kan? Jadi mereka gajinya dari kita.
Nah, itu tafsirannya yang salah. Nah, di situ akhirnya bagaimana kita belajar tentang hutang. Kalau saya kumpul begini, gede-gedean utang, Mas. Saya kira minggu ini beli rumah berapa? Kan ya gitu. Cashbacknya berapa? Jadi kita beli rumah untuk dapat cashback. Beli emas untuk dapat cashback. Namanya beternak emas. Ya, punya Purdi waktu itu. Nah, disitulah akhirnya salah ilmu. Saya buka usaha untuk nambah utang. Jadi akhirnya fokusnya di hutang bukan di usahanya. Jadi jangan malu ketika kita terlihat miskin, tapi malulah ketika kita berpura-pura kaya. Padahal tidak memiliki apa-apa. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak, Mas. Pakai Pajero, ya kan? Pakainya iPhone ini, pakainya PCX, ya kan? Pakainya rumahnya keren. Padahal kremut-kremut, Mas, setiap bulan. Angsurannya 30 juta misalnya. Ada itu. Barusan aja nih. Temen bakso utangnya sekarang angsurannya 30 juta, Mas. Yang tadinya enggak gitu loh ini. Gara-gara beli kios. Kenapa harus beli kios gitu? Yang tadinya nggak beli kios nggak ada tanggungan 30 juta sebulan. Bayangin bangun bakso 30 juta sebulan. Saya aja nih motor nggak mau. Mending beli motor bodol-bodol gitu. 5,5 juta cash, ya kan? Ayam. Kan sama bisa nganterin ke mana-mana toh. Dipandang orang, orang ada duit, wis tahu deh duit, kan gitu. Orang ada duit, ayo juga gede-gedean rekening bewani, kan gitu. Dan daripada ya kita udah kelihatan kaya tapi sebenarnya nggak punya apa-apa. Itu mindset ya. Sehingga waktu itu di 2011 akhir, alhamdulillah semua usaha tutup dengan indah. Ya. Karena apa? Saya tergiur juga keserakahan waktu itu. Main trading. Waktu itu masih emas ya. Kontak perkasa. Loko London mainnya di webnya. Kayak judi sekarang. Kayak pinjol. Ada apa? Judi online. Financial betting. Iya, jadi kita dimainkan sama webnya mereka. Ya, rusuh banget. Saya deposit 83 juta itu 10.000 dolar Bapepti resmi. Saya tukarkan di BNI Kebumen. Dapat 10.000 dolar, saya masukkan ke Bapepti. Dapat satu akun kayak gini. Sekali setor 10.000 dolar. 83 juta, saya setor sore malamnya habis. Gara-gara satu candle ekor, ya kan? Kan ada ketahanan tuh. Disentuh sama ekor, Mas. Lep gitu doang, rusuh banget kan. Terus protes sama siapa coba? Equity-nya habis, auto cut loss. 83 juta. Aku habis 600 juta. Karena emosi harus kembali, bener nggak? Ya betul. Ya, kalau orang trading pasti ngerti bagaimana kita nata emosi sampai marah-marah ke diri sendiri. Laptop dibanting ya kan, anak disiram pakai air ya kan, keluarga yang jadi korban. Istri dibentak-bentak, musim lagi trading lagi apa? Wah, mintrip-mintrip lah mau cut loss, berisik minta apa? Lari dulu gitu kan. 24 jam nggak tidur ngeliatin candle ya kan, kayak orang gila. Itu siklus 10 tahunan, Mas. 2011 banyak yang bangkrut di sini. Orang Kebumen ada yang 60 miliar, teman saya Dian itu. Jadi waktu 60 miliar kita di sana kan, saya buka rumah tahfidz di sini. Karena rumah tahfidz di situ suruh hafalin Quran sampai khatam, hajatnya satu, kembalikan 60 miliar. Ini piye enggak akhirnya di penjara juga orangnya. Karena uangnya teman-teman gitu kan. Kejagoan. Enggak tahu sekarang masih hidup enggak sih Mas Dian itu. Di situ. Jadi yang siapa, Mas? Dian Umbaran kan? Lama lengkapnya enggak tahu kan, artinya Dian, Mas Dian. Pokoknya dia 60 miliar, aku 600 juta. Udah kayak kiamat, Mas. Loh, gimana nggak kiamat? Bayangin duit cash 600 juta ya kan. Waktu itu usaha utang semua, ya kan. Gimana saya nggak pusing mikirin usaha, akhirnya usahanya pada nggak ke handle. Utang yang angsurannya lancar tadinya nggak lancar jadinya. Sehingga apa? Ini tabiat buruk hutang ya. Bikin candu, yes. Ya kan? Kalau udah utang, pantang ditutup, digedein ya. Saya udah ngalamin. Hutang itu selalu bertambah sering. Dan saya alami dari yang awalnya saya usaha pabrik genteng 2 pabrik, butuh usaha cuma utang 10 juta jadi 40, jadi 60, jadi 75, jadi 110, 125, akhirnya 1, sekian M utangnya selalu bertambah ya kan. Terus beban emosional bertambah, keluarga yang jadi sasaran.
ya. Gelisah di malam hari, nggak bisa tidur. Besok pagi angsuran BNI masih kurang sekian. Mana lagi yang mau disedet ya, gitu ya. Mana lagi yang bisa ngeluarin ya koperasinya ya. Sampai koperasi mingguan, harian, sampai sehari itu 7 orang yang nagih di tempat baksoku tiap hari. Udah kenal semua sampai sekarang pada ada yang usaha sound system jadi kenal. Dulu kamu ke rumahku tiap hari ya kan. Karena nagih harian, nagih mingguan. Ini untuk nutup yang gede-gede loh. Gitu. Terus hina di siang hari, ketika sudah macet, ketika sudah nggak punya power, ketemu orang rasanya hina banget, ya kan? Semua orang kayak ngomongin kita jeleknya, padahal lu enggak. Itu perasaan kita aja. Kayak gitu loh. Seolah-olah kayak gitu. Yang udah alami pasti ini. Oh iya gitu kan. Saya udah alami. Terus mudah berdusta. Datang. Kapan ki angsurannya? Insya Allah esuk ya, esuk gitu kan. Esuk yang ngomongnya gimana gitu kan. Esuk maning gitu kan. Akhirnya mundur dusta dan ingkar janji, ya kan. Yang ke-8 gagal fokus ya. Fokusnya harusnya omset, pemasaran, SDM, bener ya? Produksi, inventory, ya kan? Manajemen. Enggak, fokusnya pokoknya di sini iso diutangi. Gali lubang, tutup lubang, ketemu jurang. Itu terjadi. Dan masih banyak sampai hari ini. Dan masih banyak saya didatangin orang-orang yang pada konsultasi utang. Ya kan? Dan ada juga yang sampai duduk di belakang di situ 4 miliar minus. Nggak punya apa-apa lagi. Teman kita, teman IPF juga. Ya. Ada juga yang 7 miliar. Nggak punya apa-apa lagi. Kesini pakai Mio yang pakai Ruji itu. Udah gitu gadean lagi. Utangnya 7 miliar. Aku untung gak jadi kamu gitu. Bersyukurnya gitu kan. 7M. Terus semakin terpuruk di dunia. Itulah tabiatul hutang. Ini teman-teman yang pada konsultasi hutang, tak suruh nyatet. Istrinya nangis-nangis, bawa sini sekalian istrinya, ya kan. Tak ceramahi, bulan-bulan udah tenang. Karena mereka takut nanti ditagih DC gimana, takut dilelang gimana, gitu. Tak demi, ada hukumnya, ada prosesnya, nggak langsung rumah tiba-tiba kamu suruh pergi, rumah dijual gitu. Gitu. Terus akhirnya kesini saya menjalankan usaha tidak hutang lagi, apa adanya aja kan, ya kan. Mobil pirang-pirang ya wis tahu gitu kan. Rumah besar ya wis pernah duwe gitu kan. Seperti di daerah Sumatera ya, ini benar terjadi ya. Kalau orang Palembang lagi panen karet, pas harganya naik, belinya Pajero padahal rumahnya kayak gini, asli kayak gini. Asli, ya kan? Pasir Pangarayan itu banyak yang gitu. Banyak. Rumahnya begini asli begini, tapi punya Pajero gitu kan. Iya. Itu benar-benar real dan saya ngalami melihat sendiri ya, seperti itu. Jadi waktu itu saya habis ludes semua usaha saya jual, saya minus, akhirnya saya mulai dari nol. Ini Pertamina ya. Kalau saya mulai dari minus 700 juta waktu itu di 2013. Oke, akhirnya mulai lagi saya pindah ke Purwokerto, ngontrak di sana. Jadi orang termiskin di dunia rasanya gitu kan. Yo nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, nggak punya uang. Tinggal tersisa waktu itu 14 juta. Gimana saya bisa mulai lagi dengan minus 700? Kalau saya bayarkan, apa yang terjadi? Mati saya kan. Nggak ngaruh juga yang ke 700 juta ini, ya kan. Ya udah akhirnya saya buat hidup sama buat mulai usaha lagi. Buka bakso di Purwokerto ini di Sumampir ya waktu itu kontrak. Terus nggak jadi ya waktu itu, fokus saya ibadah. Jadi yang nolong ya hanya Allah, ya kan. Dari mana? Dari kita mendekatkan diri, ibadah, tauhid. Intinya pol ibadah, pol sedekah. Jualan setiap hari Jumat pasti saya masukkan ke kotak amal semua. Nggak peduli itu modal itu untung. Yang penting pokoknya setiap hari Jumat yang ada di kotak uang saya masukin bawa ke masjid. Kebetulan saya di sana jadi imam masjid juga. Yo adzan, ya kan, yo ngimami taraweh, ngimami perjanjian juga. Suruh ceramah juga kalau lagi taraweh, ya kan. Sampai ada ibu-ibu mau nyuruh saya pengajian di arisan-arisan, saya nggak mau. Tak kemana-mana jadinya gitu kan. Pokoknya di kompleks saya itu, Pak. Jadi akhirnya saya belajar
ceramah, jadi saya akhirnya belajar ngimami gimana ya kan. Kalau ngaji sih dari kecil alhamdulillah sholat 5 waktu sampai hari ini insya Allah kalau bolong pun saya tempel ya, hampir nggak ada bolong kan insya Allah, seperti itu. Alhamdulillah didikan orang tua ya dan lingkungan terutama. Nah dari sini yang menolong saya adalah hanya Allah ya. Dan upaya kita atau orang lain, kita berharap ke orang lain, ke teman, 100% kecewa kalau harapannya di situ. Harapan ya ke Allah aja. Kalau silaturahim pasti membuka rezeki. Kalau kita berharap ke manusia salah, tapi tetap kita usaha ya, ketemu manusia atau kita bekerja ke manusia itu ya usahanya, wajibnya. Tapi harapan taruhlah ke Allah, insya Allah ditolong. Bener, setelah ini saya jalan sekitar 4 bulan nggak laku. Bahkan ada rumor daging sapi impor dulu 2 kali lipat naiknya. Korupsi Lutfi Hasan waktu itu PKS ya, saya ngalami itu. Bakso yang gede-gede tumbang, lah saya baru 4 bulan loh, gimana nggak tumbang gitu kan. Udah saya jual lagi, warungnya saya jual lagi. Saya jual aku 5 juta waktu itu. Malamnya saya udah pasrah, ya Allah saya nggak mau ngapa-ngapain lagi, capek gitu kan. Usaha sudah, kiri kanan udah coba-coba cari duit nggak nemu-nemu ya. Akhirnya bener, malamnya saya ditelepon sama teman, Mas tak suruh kerja mau nggak? Ada nelpon kayak gitu. Mau, belum ngerti kerja apa waktu itu. Kerja apa Mas? Jadi pilot drone ya. Drone siapa gitu kan? Kan 2013 itu belum ada yang kayak sekarang drone. Drone itu ya jenengan mau tiap hari mainan pesawat. Nah saya bangkrut tapi pesawat nggak saya jual. Saya tiap hari tetap mainan pesawat sebagai pelipur lara ya. Jadi saya ditelepon malam-malam suruh jadi pilot drone. Drone apa Mas? Pesawat foto udara. Tapi saya belum pernah nanti jajarin. Ya oke. Tapi gajinya ditentuin dari sana Mas, 500.000. Enggak apa-apa gitu kan. Kondisi saya lagi pasrah, ya kan, lagi nggak mau ngapa-ngapain. 500.000 itu nanti di sana cuma 4 hari Mas, nerbangin drone-nya. Oh iya, jadi nanti 2 juta ya. Hah, sebentar, 500.000 sehari? Iya. Gede banget ya kan. 500.000 sehari itu waktu itu gede banget. Karena kontak handphone, pelayannya itu gajinya 600 sebulan. Waktu itu. Sekarang saya lagi down, lagi pasrah ditawari gaji 500.000 sehari. Kira-kira gimana? Keren nggak? Wah ini min haitsul ihtisab ya. Bener-bener kayak pertolongan Allah. Dan setiap hari saya mainan pesawat. Ternyata jalan pertolongannya dari apa yang ada di depan saya, yang nggak saya sangka, dan itu jadi jalan rezeki. Nah itu yang kadang-kadang kita nggak terfikirkan. Di situ mulai ya foto udara akhirnya berkembang. Saya keliling Indonesia ke Batam. Seluruh Batam saya sudah pernah foto. Sekitar 45.000 hektar kalau nggak salah seluruh Batam itu. 2 kali malah. Dulu waktu Kemendes. Yang terakhir Kemendes sama yang pertama SDM. Dari Kementerian SDM, yang kedua dari Kemendes. 2 kali saya foto Batam. Terus Manokwari ya, ini masih zaman GAM, GAM. Apa? KKB. Iya, KKB. Saya ketemu sama mereka, kepala sukunya ya, yang rumahnya isinya AK-47 dan senjata mesin lainnya di situ di KKB. Tapi masih ya saya di sana aman gitu kan. Sekarang mungkin kalau saya di sana bisa ditembak kayaknya. Nah, ini dulu punya Medco ya di Manokwari, itu sekarang dijual sama anak perusahaannya Sinarmas. Jadi Sinarmas itu pemilik sawit terbesar se-Indonesia. Dia punya 5 juta hektar. Ya, sampai hari ini. Makanya kalau yang mau lawan 9 naga ya opo sih kowe kan gitu. Polisi wis muni dekne, tentara bisa dibeli ya kan. MK yang bisa dibeli ya kan. Jokowi pemaning, opo sih kowe kan wong kroco gitu kan. Itu bagi 9 naga karena duitnya memang enggak terhitung. Asetnya di mana-mana. Kalau cuman mager laut enteng. Mau demo kayak apa wis bulldozer wae entek ape manusane gitu. Begitu memang kejam kejam mainnya. Itu akhirnya ke Manokwari, keliling Indonesia ya, sampai kalau Kalimantan udah kayak pulang pergi sini kota lah, Kalimantan. Saya mulai buka usaha lagi ya, udah ada duit di Purwokerto, mulai buka bakso lagi. Ini pun gak lama dan akhirnya ibu meninggal waktu 2016. Saya harus pulang ke kampung. Ini bakso tak tinggal juga. Saya balik ke sini 2016
dan mulai bangun usaha ya tanpa utang, ketemu teman-teman ya, ini waktu itu masih sama Yusuf Mansur zamannya jodi warung steak ya, ini dulu masih gendut itu warung steak jodi itu masih waktu masih lemu dulu. Ini saya ya, ini masih banyak utang ya, belum bangkit ya kan, kelihatan banget kan. Jadi kalau ngeliat orang sekarang tahu rekeningnya berapa nih, paham nih ya kan, utangnya berapa ini. Ini jodi yang sekarang ya keren karena dia peduli kesehatan. Seperti itu kita bangun komunitas yang positif dan memang itu sangat berimbas karena memang sukses dan gagal itu berawal dari pikiran kita ya. Karena dari zone atau dari sebelum pikiran kan ada yang namanya kerentek ya, atau zone ya, kalau dalam bahasa Qur'annya zone. Makanya harus husnuzon, zonnya yang baik-baik ya. Kita zone prasangkanya yang baik-baik, karena prasangka akan jadi pikiran, pikiran akan jadi ucapan, ucapan jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan ini jadi karakter, dan karakter itu yang menentukan masa depan. Sepakat nggak? Makanya hati-hati dengan kerentek kita, karena sebenarnya itulah pencipta ya kan. Gusti bagus-bagus yang hati, Gusti Allah itu sebenarnya di mana-mana termasuk di diri kita. Yang mencipta kita itu sebenarnya ya kita, saya itu Allah, paham nggak? Artinya saya ngomongnya diomongkan sama Gusti Allah gitu loh. Jadi manunggalin kawula Gusti itu hati-hati ya. Saya itu bukan Gusti Allah, tapi ini yang ngomong Gusti Allah, paham nggak? Jangan salah terima ya. Artinya kita itu merubah nasib diri kita ya kita sendiri yang merubahnya. Bahkan Allah nggak akan merubah nasibmu kalau kamu nggak merubahnya sendiri. Benar ya? Kan begitu ayatnya ya kan? Pesannya begitu. Sehingga oh berarti sebenarnya kita yang mencipta. Saya itu Allah. Artinya Allah nih yang ngomong ya. Berarti yang mencipta itu hati-hati. Kita mau zone seperti apapun terjadi. Pernah nggak belajar magnet rezeki, belajar law of attraction ya kan? Nah itu ditingkatkan lagi sebenarnya adalah ketauhidan ya, di situ. Makanya nanti YouTube pun harus hati-hati, jangan yang konten-konten tidak positif ya kan. Sekarang kan polisi-polisi itu banyak konten polisi kan, cerita kisah polisi, banyak juga yang tiba-tiba hilang ya kan, banyak juga yang kena banned seperti itu. Oke, akhirnya berkembang ya foto udara pemetaan di seluruh Indonesia, training ya, saya bikin training juga nih, LAPAN-nya Indonesia. LAPAN itu adalah NASA ya, milik Indonesia, namanya LAPAN. Waktu itu belajar tentang small format UAV, pesawat tanpa awak. Itu belajar dari kita waktu itu di 2015 kalau nggak salah. Di Freeport juga ya, ini di Krasberg di Jayapura ya, Freeport Jayapura ya. Ini saya pakai celana pendek, saya sukanya pakai celana pendek ya. Betul, ini pakai celana panjang karena adem, agak ngeres sebenarnya. Jadi di Freeport itu ketat banget ya. Saya itu bisa masuk pakai celana pendek karena saya tenaga ahli di sana, ahli perdronan waktu itu. Terus akhirnya keliling Indonesia ini yang pernah saya datengin ya, sampai Malaysia juga, sampai ke Merauke juga ya. Terus kerjasama dengan TNI juga. Nah, Sinarmas juga beli pesawat ke kita ya. Ini pesawatnya Sinarmas waktu itu pesanannya, satu kotaknya ini 65 juta, pesawat gabus ya gitu. Kalau ini pesannya BPN, belum diambil-ambil, 135 juta itu, bentuknya gabus kayak gitu doang. Ini 65 juta satu pack ini, dia beli itu Sinarmas waktu itu 12 unit. Dengan bundling pilotnya 3, jadi saya training 36 pilot drone ya. Pilot, teknisi dan navigator. Ini pesawat yang ditembak meriam buat latihan sasaran meriam TNI Arhanut 14 ya. Ini kalau udah kena tembak kayak gini, karena pelurunya gede banget segini, satu sepaha gede banget ya itu. Kalau diterbangin dia autopilot terbang di atas laut, ditembak dari pantai. Jadi dia latihan ngincer. Targetnya 1000 peluru satu pesawat, bayangin. Itulah tentara kita, ya kan? 1000 peluru satu pesawat. Biasanya bawa rata-rata 2000-3000 peluru. Tapi yang kena paling satu pesawat itu udah selesai. Ini biasanya di detik-detik terakhir ya. Udah habis itu 1000 peluru habis. Memang harus dihabiskan. Oh, gitu. 3000 peluru biasanya maksimal. Biasanya 2000-an. 1000 peluru ini targetnya satu pesawat. Ya, mereka beli ini di saya 45 juta untuk ditembak, dihancurkan. Ini
direct ya, tanpa ada lelang. Kalau lelang harganya 350 juta. Keren markup-nya kan. Itu kalau lelang. Oke, saya bangun online shop ya, waktu itu Bukalapak saya punya 12.000 toko di Bukalapak, ada 25 CS dan admin. Satu orang rata-rata pegang 1.000 toko waktu itu, 500 sampai 1.000 lah. Pokoknya saya punya 12.000 Bukalapak di dropship ya. Terus training juga setelah saya praktek, saya banyak teman-teman yang kepingin belajar. Saya buka training tentang dropship. 6.500.000 jadi. Pokoknya sediain tempat, alat, SDM. Saya ajak datang ke situ. Tinggal nonton langsung profit. Kayak gitu dulu. Dan sampai 17 kantor yang ikut. Mas Yudi, Mas Topik ya sampai sekarang masih berimprovisasi ya. Ini Purbalingga sekarang jadi juragan resto sama steak. Ini rumah Kalida dulu jadi bakul soto di depan Putra Bangsa, XBRI dan saya Beniaga 14 tahun orang bank. Begitu tobat nggak di bank lagi, jualan soto di depan Putra Bangsa sama parcel ya Mas ya waktu itu ya. Nah, mulai online itu belajar ke saya dropship Mas waktu itu. Akhirnya berkembang sampai sekarang ya online. Mas Topik juga masih. Ini Mudanesia punya Mas Darsono, diterusin istrinya. Terus Mas Yudi ini waktu itu di sini di ruangan ini ya. Ini belajar SEO. Ini timnya Mas Yudi yang saya training waktu itu. Ada Mbak Sari di sana. Sampai nikah ya Mas kemarin terakhir Mbak Sari di tempat Mas Yudi belum lama. Dan ini luar biasa Mas Yudi di SEO-nya, di improvisasinya sampai sekarang. Main ini nggak Mas Affiliate nggak Mas Yudi? Kalau sekarang kayaknya udah main. Udah main ya mainnya. Itu kan booming dia waktu dapat orderan 8 miliar ya. Waktu itu pupuk cair 8 miliar, beli 70.000 dijual 150.000. Cash dari Papua. Keren banget. Dropship ya. Dropship. Itu perjalanan bikin online, ini offline-nya saya buka bakso lagi namanya Bakso Bob. Dan kebetulan siang ini kita makan di Bakso Bob ya. Karena nanti malam saya ada motong kambing rencana nanti kalau yang mau datang silakan di depan nanti makan kambing malam habis maghrib. Ini siang nanti kita makannya di Bakso Bob, tapi kita bawa nasi. Ada mie ayam, ada bakso. Ada yang doyan bakso ya? Doyan semua kan? Oh, baksonya saya yang bikin loh. Asli saya yang bikin, asli. Ya Mas ya? Iya. Terus sound system ini juga karena nggak sengaja saya punya sound system, nolong orang ya beli sound akhirnya terjebak sekarang jadi senang sound system ya kan, buat hobi sih. Kalau ini bukan usaha sih, karena modalnya ratusan juta tapi sekali job paling 1 juta dan kita paling dapatnya 300.000. Udah gitu kalau sekali rusak, wah nggak nutup, ya kan? Jadi ya semi hobi kalau ini. Terus mulai YouTube, coaching YouTube. Terus bikin komunitas juga. Terus pencapaian ini ya, ini afirmasi 2017. Saya majang video ini, foto ini Mas. Bener-bener ini BMW 520 punya orang Abu Dhabi ya waktu itu ya. Ada tulisannya La ilaha illallah. Setahun kemudian saya nggak nabung, saya nggak nyicil. Saya bisa beli cash di tahun 2018 tanpa ngangsuh dan saya beli langsung 2 cash ya. Cash. Rezeki itu. Terus saya kasih tulisan yang sama nih, La ilaha illallah juga kan. Persis, akhirnya nih waktu itu Jogja nih, acara Silatnas IBF. Foto-foto Mas sama mobilku Mas. Artis ya keren kan. Padahal mobil ini nggak ada perjuangannya lah boleh dibilang. Aku dapat ini hanya karena hasil afirmasi aja. Ya. Saya afirmasikan di Facebook, saya doain ya kan. Udah anggap aja kayak udah punya gitu. Anggap aja kayak mobil lagi diparkir di depan. Kadang-kadang kalau sama istriku, Bun mau ke Rita mau pakai mobil yang mana? Nah, punya kamu aja lah, punya aku lagi dicuci. Padahal juga punya mobil, gitu loh. Jadi kayak gitu itu namanya afirmasi ya. Kayak itu lebih dari keyakinan doa. Karena kita sudah mewujudkan dan kejadian dan benar-benar saya punya gitu loh. 2 mobil persis sama 520 BMW ya. Ini dari 2018. Terus dijual Corona 2020 waktu itu. Terus sama motor gede Mas. Ini unik banget ya, Moge ini.
X11 Honda ini kecepatan sampai 360. Lihat di YouTube, ngeri banget ini motor. 1135 cc ya. Ini saya nggak beli mas, percaya nggak? Saya saking kepinginnya moge tapi nggak punya uang. Itu kalau naik Mio waktu itu di Tugu Lawet, kalau lagi belok kayak gitu aja, begitu mulutku bunyinya. Jadi kalau orang dengar mungkin dikira orang gila gitu. Tapi nggak, saya lagi naik moge gitu loh, saya lagi afirmasi gitu loh. Dan keturutan mas, beneran. Saya diajakin teman ke Purbalingga, Juragan Moge. Di sana ada motor ini. Tak naikin, tak pegang, tak sholawatin mas. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu Muhammad. Mudah-mudahan jadi golku gitu. Padahal nggak punya uang, ya kan? Pura-pura, pak itu yang merah apa dijual ya? Ya kalau ada yang mau tak jual ya gitu kan. Harganya berapa? Ini kan NP ya. Kalau yang pakai surat itu kan 160-an ya. Ini tanpa surat 60 juta katanya. Terus kalau tanpa surat gimana ya kan? Tenang mas, kalau ada polisi digeber aja gitu ya. Minggir kayak gitu katanya. Masa sih gitu kan? Udah percaya deh gitu kan. Beneran kan saya pernah nyoba loh ya. Bener sudah saya diginiin mas, di Kurawinangun itu, di Maulundong. Saya udah gini, polisinya di tengah loh. Udah suruh minggir, tak geber dari jauh. Wung gitu kan. Langsung gini polisinya. Itu bener-bener nyata. Karena apa? Ternyata moge-moge ini backingannya tuh Polda. Jadi yang polisi krocok males urusan sama orang Polda. Kayak gitu ternyata. Oh gitu ya, iya. Kalau misalnya sampai diberhentiin, udah tak kasih aja gitu loh. Gak mau dia bawa gitu. Karena ribet urusannya nanti sama orang Polda. Mesti kena acara gitu loh. Makanya, oh pantesan gak perlu surat-suratan itu. Gak perlu pajak, aman ya kan. Kalau yang tahu ininya, jalurnya ya. Jadi benar, ini saya nggak punya uang. Hari berikutnya saya disuruh main ke rumahnya. Mas Bob, main mas ke rumah. Rumahnya 5 miliar mas, belum jadi. Di Purbalingga di tengah sawah. Belakangnya kolam renang gede banget. Pak Topik namanya, Harley-nya 6. Ininya 1. Saya suruh main ke sana. Ini wong sugih temenan gitu kan. Orangnya low profil. Anaknya cuma 1, dokter Bang Bonyong Pak saya. Universitas Bojo gitu kan. Nah, di situ saya ngobrol. Mas Bob, mau minat itu yang merah. Yo minat pak gitu kan. Yo wis dituku. Mana punya duit gitu kan. Sekarang nggak punya uang pak kan. Ya sekarang punya uang berapa? Ya paling 10 juta gitu kan. Gini aja mas, itu bayarin sana. Ya dengan bawa, terus tinggalin 10 juta. Lah sih, ya nggak apa-apa ya. Ya nanti saya kurangnya gimana pak? Ya nggak usah dipikir. Kok nggak dipikir? Ya pokoknya kalau punya uang kasih aja gitu kan. Udah cuma 500.000 misalnya, ya kasih aja. Nanti jenengan nagih gitu kan. Enggak, saya nggak akan nagih gitu kan katanya. Saya percaya sama Mas Bob gitu. Gitu mas, 10 juta saya bawa moge bilang. Percaya enggak? Terakhir saya bayar itu belum lama, 2000 berapa ya? Ya sebelum corona sih. 1.500.000 lunas itu mogeku. Dan tak jual aku masih 55 juta tak jual waktu itu. Aku nabungan berarti kan, udah nabung, udah pakai moge duluan ya kan. Wis badhe nganggo, gaya gitu kan. Tapi jarang tak pakai, berat luar biasa. Pernah saya mau Jumatan pakai moge di sini kan, pakai sarung toh. Menggok kanan langsung rubuh, nggak bisa naikin mas. Nyuruh orang itu pada lagi di situ duduk-duduk yang nggak Jumatan ya kan. Tolong, nggak bisa lo naikin, nggak kuat tuh kalau rubuh, yakin. Berat banget ini motor. Nah itu cerita moge, lunas lah saya mogenya. Ya kadang 500, kadang 1 juta. Terus saya tanya, Pak kenapa jenengan gituin saya gitu kan. Dulu Mas Bob, saya beli Harley di orang Jawa Barat, Tasik apa mana gitu. Pak Haji siapa itu kan. Saya beli 1 mas, saya pulang, saya suruh main lagi ke sana. Suruh bawa lagi 6. Jadi mogenya kan ada 6 di rumah. Itu ternyata dari Juragan Tasik. Dia punya 24 Harley, bukan moge Harley ya. Punya Harley sampai ada yang belakangnya 3 rodanya. Belakangnya 2 itu. Itu kan mahal sendiri ya. 600 berapa waktu itu. Dia bawa 6 mas, pulang katanya sama kayak gitu bahasanya. Nggak mau, pokoknya terserah saya nggak mau nagih, sepunyamu duit bayar, kayak gitu. Makanya dia ke saya seperti itu. Tapi kenapa harus saya, ya kan? Berarti kan itu rezeki, benar nggak? Itulah afirmasi, ngeri kan afirmasi. Makanya afirmasi seperti itu.
ini mobil-mobil Eropa, moge-moge. Akhirnya saya senang moge, senang mobil Eropa. Sampai sekarang pun mobilku yang butut itu Proton kan Eropa, Lotus mesinnya. Itu Eropa, gak ada yang lain di Kebumen, satu tok kayaknya. Ada 2 bag, orang luar kota yang masuk ke sini, ya kan? Gak ada mobil Exora di sini. Ini dulu di depan yang sekarang jadi garasi itu nih, ini depan rumah ini. Yang sekarang sini kan rumah nih, jalan ini kan sekarang jadi ini, MD Mart. Ini depan rumah ini. Terus sama saya punya mobil BMW kan buat ngangkutin batu bata ya kan. Karena bagiku ini nggak mewah gitu loh. Saya dapat ini hanya hasil afirmasi. Bukan nabung, bukan kerja sampai siang malam banting tulang ya kan. Seperti itu. Nah, ini afirmasi yang belum kesampaian. Pengen punya kayak gini nih. Terus ini punya beko. Aku pengen punya beko Mas. Penasaran Mas sama beko. Oh, ini rosa banget ya kan. Pagi-pagi ya dari belakang naik saya bawa tanah dari belakang taruh ke depan rumah. Nah kalau sore dari depan rumah taruh belakang lagi. Yo nggak masalah, mobilnya banyak kayak gitu loh. Ini belum keturutan ini. Gitu. Sama saya ingin bangun ini nanti jadi kantor yang kayak Google ya kan.